Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Alaq. Kita sampai di ayat yang ke-6, kalla innal insana layadgha. Dari ayat yang pertama sampai ayat ke-5, Allah menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia berupa ilmu pengetahuan. Ada 3 jenis ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah ilmu yang didapat dengan cara membaca dan menulis. Yang kedua, ilmu yang oleh Allah tidak bisa kita dapatkan kecuali diberi oleh Allah secara langsung, yaitu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan itu, tetapi yang menarik, pengetahuan itu juga bisa membuat manusia lupa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layadgha. Kata kalla fungsinya adalah untuk menolak statement yang sebelumnya diyakini. Kalau ada orang meyakini sesuatu dan kemudian kita menolak mentah-mentah keyakinannya itu atau pernyataannya itu, karena pernyataannya itu salah, caranya dengan menggunakan kalla, atau kalau dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak. Yang kamu omongkan itu sama sekali tidak, gitu. Masalahnya di sini ini bahwa kallanya tidak didahului oleh statement. Apa statement yang ditolak? Tidak disebutkan di awalnya ini, sehingga kallanya ini nanti statementnya ya di depannya innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna dan seterusnya. Maka kalla yang model begini ini biasanya dimaknai, meskipun ini fungsinya untuk raddun wa takdzib, ya, penolakan dan pendustaan, enggak, bohong kamu itu, penolakan, ya. Yang kedua fungsinya memang untuk yelling, ya. Kalau kita ada orang yang kemudian kita bentak dia untuk menunjukkan bahwa salah kamu itu, tidak ada benarnya pendapatmu itu, dan seterusnya. Nah, makanya di ayat ini karena diletakkan di akhir statementnya, bisa diterjemahkan dengan kalimat haqqon. Kalla ay haqqon, kata para mufassirin, ya, benar-benar, for sure, ya, tidak ada keraguan sedikit pun, sungguh-sungguh, kira-kira begitu. Haqqon, ya, truly. Ya, kalau diterjemahkan dengan ketahuilah. Maksudnya ini for sure, tidak ada keraguan di dalamnya. Innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh tagha. Perhatian cara penggunaan kalimatnya. Ada kata inna, ada kata lam taukid. 2 taukid disebutkan untuk menunjukkan salah satu sifat manusia, yaitu tagha. Tagha sebenarnya secara bahasa adalah orang yang tahu batas, tapi kemudian dia, meskipun dia tahu ada batasnya, dia melampaui batasnya. Kalau ada orang yang tidak tahu batas tapi dia melanggar, kayak orang Madura ada P dicoret, berarti lah mboten angsal parkir dah. Dia naik becak parkir di situ, didatangi polisi. Kamu itu tidak tahu ya? Ada P, tidak tahu polisi. Makanya ini bapak ini harus ngerti, yang pinter toh pak, kata dia. Kalau saya pinter saya jadi polisi, kata dia. Justru karena saya tidak pinter saya jadi tukang becak, ini guyonannya begitu. Ya, maksudnya adalah orang itu kalau dia tidak tahu terus melebihi batas, lah masih lumayan toh. Memang dia tidak salah karena saya tidak tahu pak. Kalau ini ada tanda misalnya atau apalah. Tapi kalau orang itu tahu dan dia melanggar, namanya tagha. Namanya tagha. Manusia itu oleh Allah diletakkan kesadaran di dalam hatinya, ini salah, ini benar. Apalagi nanti dia mendapatkan agama,
petunjuk dari agama, tambah tahu dia ini salah, ini benar, dia tahu. Tetapi meskipun dia tahu, dia melanggarnya. Lah namanya togho, transgresor kalau dalam bahasa Inggris. Togho nih, transgress itu melampaui batas. Jadi transgresor kados Israel ya, yang sekarang lagi tarung dengan Hamas misalnya ya. Jadi dia transgress wilayahnya orang Islam, makanya disebut dengan transgresor. Dia itu togho sifatnya, orang yang sifatnya disebut dengan toghut. Nah, makna yang lain sebenarnya toghut itu dari makna bahasa itu, kemudian para ulama mengartikan toghut itu ta'azum wa takabbur, orang yang mengagungkan dirinya dan menyombonginnya. Yang menarik dari sini muncul kata tughyan ya, ta'azum wal kabir, kalau orang merasa dirinya besar sehingga dia bisa melampaui batas apapun, namanya togho. Lah salah satu sifat manusia yang diingatkan oleh Al-Quranul Karim adalah togho. Nah ini hati-hati, karena Quran menggunakan kalla innal insan. Al-insan di sini tidak dirujukkan kepada siapapun saja. Ini siapapun saja selama dia bernama insan. Karena al-insan di sini merujuk kepada jenis ya, manusia secara keseluruhan. Kita ini semuanya punya potensi untuk bisa togho, untuk jadi transgresor. Karena itu hati-hati ya. Bisa sombong dia, la yartafi min manzilatin ila manzilatin, kata Imam As-Suddi. Maknanya togho itu ya, dia akan meninggi dari satu keadaan berikutnya. La yatajawazuhu qadruhu, dia akan melampaui ukurannya, namanya togho ya, namanya togho. Oke, jadi sifat untuk melampaui batas. Kita melihat semuanya orang itu, kita saksikan dalam sejarah ya, orang melampaui batas. Orang melampaui batas dari kesadarannya ya. Saya tidak panjangkan ya, kita cepatkan saja. Ar-ra'ahu istaghna, kapan? Sekarang disebutkan penyebabnya. Kapan orang menjadi togho, menjadi toghut? Ar-ra'ahu, jika karena dia melihat dirinya istaghna. Perhatikan kalimat istaghna. Dia dari kata ghani, kaya ya, orang kaya namanya ghani. Tambahannya adalah istaghna itu ngikuti istaf'ala, wazan istaf'ala, fungsinya untuk mubalaghah, untuk membikin kata-kata itu superlatif. Kayak jadi tambahan sin sama tak itu salah satu fungsinya adalah lil mubalaghah. Di sini istaghna itu maknanya adalah syiddatul ghina, fasin wa ta'fihi lil mubalaghah fi husulil fi'l mithla istijaba wastaqarra misalnya. Jadi kalau misalnya kita istajaba, kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengkonfirmasi, untuk menjawab. Misalnya ada soal nih atau ada perintah dan kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjawab, namanya istijabah. Nah, karena ada usaha di situ yang sungguh-sungguh. Sebagaimana Al-Quran menyatakan idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi falyastajibuli. Berusahalah semaksimal mungkin untuk terus memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya istijabah. Lah sekarang istaghna. Orang ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merasa dirinya kaya. Lah kaya tapi secara bahasa ya. Kaya itu secara bahasa adalah tidak butuh. Jadi ghani itu adalah orang yang tidak butuh. Namanya ghani. Makanya hakikat ghani itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya membutuhkan. Sinten sing butuh. Kita semuanya ini butuh sesuatu. Ya, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan tempat. Tetapi yang menarik, ada orang nanti yang merasa tidak butuh sudah. Karena dia memiliki sesuatu, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki ilmu, nanti memiliki pengikut yang sangat banyak. Lah nanti kalau ada orang yang dia sudah diberi oleh Allah karunia yang sangat banyak itu, terus dia merasa istighna. Dan kalau sudah istighna, nanti dia akan menjadi toghut. Jadi urutannya dia dapat karunia,
terus dia merasa istaghna. Kalau sudah istaghna dia akan togha urutannya. Oke, gini. Misalnya orang itu, dan salah satu alat tool yang bisa membuat orang menjadi istaghna adalah ilmu, nomor satu. Karena ilmu itu nanti akan membawa macam-macam kedudukan dan kekayaan. Sumbernya semuanya dari ilmu awalnya. Bayangkan HP iPhone itu, iPhone 14 yang dijual sampai 20 berapa, 20 juta mungkin ya, enggak tahu saya. Harganya di pabriknya cuman $10, bayangkan. $10 niku kali sekarang berapa lah? 15.000 nih, katakanlah. Cuman berapa nih? Bukan $100, even $10. Gila itu. Siapa yang ngomong? Mantan menteri kita, Pak Gita. Ya, dia mengunjungi perusahaan yang bikin Apple di Cina, apa namanya, Foxconn atau apa namanya lah. 3 kali dia ke sana. Dan yang menarik $10 di harganya. Tapi dijual. Kenapa dia menjadi mahal? Karena ada ilmu di dalamnya. Lah gitu. Tapi kalau secara materialnya cuma $10, bayangkan. Allah, seperti jenengan beli nopo namine makanan itu loh. Kalau ngelihat mentahannya, lah iya rek wong ngene-ngene tok kok. Saya pernah beli pecel sama istri, enggak tahu lupa saya di mana. Satu piring 30.000. Ngotene padha ngomong, "Loh, mosok pecel 30.000?" Karena ikannya cuma telur ceplok satu sama tempe. Lah telur ceplok 2.000 tempe ini kenapa bisa 30.000 misalnya. Kita bisa begitu. Tapi yang mahal apanya? Masaknya itu. Kalau kita perhatikan, beda makanan di restoran yang mahal dengan ini. Kan paling beda nopo nih, penyajiannya, platingnya, komposisi bumbunya. Lah niku tuh. Yang itu bukan materi, yang itu adalah ilmu. Nah, kenapa dia bisa menjadi mahal? Karena ilmu. Orang kalau sudah punya ilmu, nanti dia akan mendapatkan dua yang lainnya, kedudukan dan kekayaan. Karena itu Allah mengingatkan, potensi manusia itu beda dengan yang lain. Manusia itu punya ilmu. Dan yang menarik, kita ini masih sangat ngeri kalau mikirin ilmu ya. Indonesia ini secara umum masih sangat rendah kualitasnya, SDM-nya. Bayangin mawon kados universitas yang paling, salah satu universitas terbaik di dunia, nomor 2, nomor 1, Cambridge Uni, teng Inggris. Cambridge itu jumlah orang matur nuwun, Cina, jumlah orang atau universitas yang terbesar lah di dunia yang baik-baik ya, Harvard, MIT, Columbia, yang universitas top-top yang menghasilkan para ilmuwan, yang menghasilkan teori-teori macam-macam. Niku rata-rata yang kuliah di sana itu jumlah orang Cina sama orang Amerika sama, misalnya 1.500. Dan Singapura itu kira-kira sekitar 500-an. Indonesia 11 orang. Bayangkan, kita kalau melihat ke situ masih jauh sekali. Ya, meskipun tidak berarti yang tidak kuliah di situ tidak pinter, ya, cuman setidaknya kita melihat karena mereka ini adalah universitas papan atas, tempat mengembangkannya ilmu. Dulu saya kuliah di fisika, ya, kedatangan profesor tamu dari Jerman. Laboratorium dulu, saya tidak tahu kalau sekarang sudah berubah ya. Laboratorium yang kita pakai di UNER dulu ini, itu terpaut 15 sampai 20 tahun di Jerman. Jadi profesor Jermannya datang, kata dia, "Loh, kamu masih menggunakan ini semuanya? Ini 15 tahun yang lalu ini kita pakai." Kita semua mahasiswa shock. What? Kan jadi bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Wah, ini zaman dahulu ya. Sekarang mungkin sudah agak lebih sama karena globalisasi lebih memudahkan, dapat ilmunya lebih memudahkan dan seterusnya. Tapi setidaknya kita melihat jauhnya jaraknya nih, jauhnya jaraknya. Nah, makanya kenapa orang yang punya ilmu itu bisa cepat punya kedudukan dan uang kalau gitu. TikTok Shop sekarang ditutup oleh pemerintahnya. Karena buyar ekonomi Indonesia kalau diteruskan. Gila, 11.000 triliun hanya dalam 1 tahun perputarannya.
Bayangkan nih, mati semuanya bisa, dan 90% barang impor. Ya memang sedikit orang menikmati, jadi kaya mendadak jualan teng TikTok lah ngoten. Tapi kenapa bisa begitu? Ya karena ilmu lagi-lagi. Dulu kita tidak tahu, dipikir orang kaya itu punya nopo toko gede lah gitu. Sekarang orang pakai TikTok untuk jual beli dan ngalahin semuanya, menakutkan. Ya meskipun banyak orang yang nangis ya karena ada orang yang baru belanja dari Cina sana 1 miliar, sekarang tidak bisa jualan karena tokonya di TikTok. Nah, nangis dia dan bagaimana terus menghabiskan. Tapi mungkin secara pemerintah melihat secara kolektif memang ini berbahaya buat pasar kita ya, karena kita belum bisa menjadi pemain. Kita kalah lah masih. Gimana wong celana 100.000 dapat 5 dapat 4, siapa yang bisa? Mati semua perusahaan itu. Gila. Yang jual kita seneng. Wong kakak saya itu beli cumi kering, beli nopo-nopo, piro 5.000 1 kilo misalnya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Lah memang dirusak dulu pasarnya dan segala macamnya. Jadi penjajahan baru sekarang tidak seperti dulu, pakai knowledge, pakai aplikasi dan seterusnya. Cina sudah dari dahulu memproteksi negaranya sendiri, makanya YouTube udah bisa masuk di sana segala macamnya. Karena Cina sudah melihat dari dulu pinternya Cina. Kita sih nggak pinter-pinter. Wis kena bingung lagi karena kita kurang awas melihatnya. Lah tetapi setidaknya ini menunjukkan apa sih? Manusia itu punya kemampuan knowledge, pengetahuan, iqra itu. Lah bahayanya adalah kalau iqra itu tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dia membaca tidak dengan nama Allah yang menciptakannya, bahayanya dia akan menjadi togha. Niku maksudnya. Makanya membaca, memproduksi ilmu pengetahuan niku kedah nopo? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus dengan nama Allah yang menciptakan kita. Kita kalau ndak kesaingan. Sekarang universitas silat melihatnya, banyak universitas di luar negeri sekarang sudah buka di Indonesia. Yang mikir gitu masih siapa? Muhammadiyah. Kita boleh bangga dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah pun gak ada universitas di Malaysia. Wonten Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Dan seterusnya. Sudah mulai mikir bikin sekolah-sekolah di luar negeri. Lah, kita yang lain masih belum. Kan jangan kalau teng Jakarta, wonten Monas Jakarta, Universitas Australia, Universitas Amerika, semuanya sudah ada. Nanti lama-lama kalau harganya lama, saya tanyalah, siapa orang Indonesia yang mau sekolah di Universitas Indonesia sendiri? Podo ya SPP nih. Ya lebih gayaan kan dari mana lah. Masya Allah kalau ini perang ke depan. Lah kita ini diingatkan melalui di sini, ini adalah orang Islam itu mestinya harus pintar. Kenapa? Allah SWT al-alim. Ya, kita harus memaksimalkan. Ya, yang pertama sekali lagi kita diingatkan ada penyakit yang bisa berasal dari ilmu itu. Ilmu apapun. Niki saya bicara ilmu dunia, ilmu akhirat juga begitu. Orang yang pinter ilmu agama nanti biasanya dapat 2, dapat kedudukan, dapat kekayaan. Hati-hati kalau dia niatnya bukan bismi rabbikal ladzi khalaq, ya dia jadi ulama-ulama Bani Israel yang cintanya hanya dunia. Tidak memberikan manfaat apapun kecuali ya hanya menjadikan dia sebagai anjing-anjing kalau menurut Al-Quranul Karim. Dan seterusnya. Niki kenapa kok harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-ra'ahu istaghna. Kata Al-Quranul Karim gini, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menjelaskan hal yang menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 2 hukum di dunia ini. Satu yang disebut dengan hukum alam atau natural law kita bilang, misalnya gravitasi, misalnya nopo mawon lah, hukum Kepler, hukum Archimedes, hukum semuanya itu. Sajane lah mboten hukume Newton, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah meletakkan di dunia ini manusia dikasih otak, mikir sampai ketemu, oh begini ternyata. Kan dari dulu sudah ada di situ. Cuman karena dia yang berhasil menemukannya disebut dengan bukan menciptakannya, menemukannya.
Sebutlah dengan hukum Newton, Kepler, apa sajalah dan seterusnya. Lah, manusia biasanya kalau terhadap hukum alam dia taat. Kenapa? Karena hukum alam itu resikonya saat itu juga biasanya. Jenengan kalau menentang hukum alam, langsung akibatnya saat itu juga. Kalau tidak percaya, naik aja dari lantai ke-7, saya mau menentang hukum gravitasi, menjatuhkan diri. Wallahu alam bisawab, pasti. Dan seterusnya. Karena itu manusia tunduk kepada hukum alam atau hukumnya Allah yang diletakkan ke alam. Yang kedua, ada namanya hukum moral. Hukum moral itu Allah letakkan dalam hati kita, dalam agama ini. Misalnya, kata anak Gontor, man jadda wajadah. Misalnya lagi, banyak sekali di Al-Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Siapa yang berbuat ihsan, nanti dia akan mendapatkan ihsan lagi. Semua aturan dalam agama adalah hukum ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya innama ya'kulu amwalal, siapa yang makan hartanya anak yatim, dia nanti makan fi butunihim naro, kata Al-Quran Karim. Di perutnya itu ada api. Nanti yaslauna sa'ira, nanti dia akan dijerembabkan ke dalam neraka sa'ir. Ini kenapa? Dan menariknya, untuk hukum alam orang taat, untuk hukum moral orang boten taat. Dan nabrak. Yang dimaksud istaghna di sini adalah orang nabrak aturan yang sudah diset oleh Allah SWT. Kenapa sih kok disebut dengan hudud? Hudud itu dari kata had. Had itu batasan. Lah, orang itu melanggar terus. Kamu nanti kalau berzina, hukumnya begini. Kamu kalau berzina nanti tidak akan dihilangkan oleh Allah. Kan disebutkan semuanya itu. Ya, kalau ukukul walidain begini, kalau ini begini. Ini semuanya adalah hukum moral yang Allah tetapkan dan tidak akan pernah berubah sampai yaumul kiamah. Ya. Lah, manusia itu punya kemampuan untuk tidak peduli dengan itu. Dia tahu tapi ditabrak mawon. Nah, itu namanya istaghna. Pemicunya kapan? Kalau orang sudah merasa istaghna. Orang kalau istaghna dia tidak peduli ini aturan Allah atau bukan, ini batasan atau bukan, dilanggar semuanya. Namanya istaghna. Karena itu Allah kemudian mengingatkan kepada kita, ya padahal Masya Allah Quran itu menyatakan pasti terjadi itu, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jelas. Pertanyaan saya, ada banyak ndak orang yang makan hartanya anak yatim? Padahal Al-Quran sudah jelas ini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatimnya secara zalim. Ya, apa dikatakan ya'kuluna fi butunihim, dia makan anak yatim tersebut, dia makan sesuatu yang di dalam perut, dia makan api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia kelak akan masuk neraka jahanam. Ya, jelas, clear dalam Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Tapi orang melanggarnya. Ini contoh saja, banyak sekali hukum moral nih. Nah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah itu menetapkan dua aturan itu. Celakanya, untuk yang aturan yang bersifat alamiah, orang cenderung untuk mentaatinya. Kalau untuk aturan yang bersifat moral, orang tidak mentaatinya karena tidak langsung akibatnya. Ya, misalnya jenengan goro, ya, tidak terpotong lesan kita. Katanya kalau goro itu dosa. Dosa nanti di akhirat. Dulu zaman saya, sekarang sudah tidak ada ya buku. Dulu ada buku azab neraka. Nah, kados buku nopo gambar gitu, buku bergambar, gitu. Kita semuanya zaman SD mesti baca itulah dulu. Dan wedi ini, wah, gambar macam-macam. Tidak tahu sekarang tidak diproduksi lagi. Nah, itu ada gambar lidah dipotong dan seterusnya. Lah, kita terus misalnya orang berdusta terus kok tidak dipotong ya? Atau orang berbuat maksiat, kenapa ya? Kan tidak ada halilintar ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Karena tidak langsung akibatnya, orang kemudian berpikir, ah nggak ada itu. Itulah mengapa orang istaghna, ngoten. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu menunda hukum.
tidak saya langsungkan di dunia, atau bahkan saya kasih sedikit di dunia, seperti Al-Quran menyatakan dhaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima amilu. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan di laut. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Dan aku kasih contoh azabnya itu. Liyudhiqahum, biar kamu merasakan. Merasakan itu lah mboten siksaan ya, cuman tiliono nggih tiliono. Jenengan nanti lek teng di mall orang jualan barang baru gratisan, nggih, pakai nampan, tilii. Ini namanya liyudhiqahum. Kalau mau banyak ya belilah. Ini cuman satu tusuk dan seterusnya. Namanya liyudhiqahum bima amilu. Ini agar kamu merasakan sebab sebagian perbuatan yang kamu lakukan. Tapi sedikit saja dikasih tornado, orang-orang menghubungkan, gara-gara Cina katanya bikin matahari baru, wah sekarang ada, kita tidak tahu ya. Tapi semua azab-azab atau semua kerusakan di alam ya, itu mengingatkan kita bahwa kita ini bersalah, agar kita ini tidak kebablasan. Karena itu Allah mengingatkan kita liyudhiqahum bima amilu. Lah karena itu orang takut, misalnya ya, jangan buang sampah, kenapa nanti banjir, takut orang akhirnya karena banjir terasakan beneran. Tapi kalau moral niku mboten, Allah menundanya agar kita bertaubat, karena semakin diberi waktu untuk bertaubat malah boten berubah dia. Itu yang disebut dengan nopo namine ar-ra'ahus taghna. Oke. Inna ila rabbikar ruj'a. Allah kemudian mengatakan sesungguhnya ila rabbikar ruj'a, kepada Tuhanmu nanti kamu itu akan dikembalikan. Ar-ruj'a ay al-muntaha, last destination, tujuan yang paling terakhir. Niku namine ar-ruj'a. Al-marji' fil qiyamah, tempat kita kembali nanti di hari kiamat. Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan, manhumani la yasba'an, sahibul ilmi wa sahibud dunya la wala yastawiyan, fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridhar rahman, wa amma sahibud dunya fayatamada fit tughyan. Qala summa qara'a Abdullah ibnu Mas'ud innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Abdullah bin Mas'ud menyatakan ada dua hal yang manusia itu tidak pernah kenyang, kata dia. Yang pertama adalah pemilik ilmu, yang kedua adalah pemilik harta. Dan dua-duanya berbeda, kata dia. Wa amma sahibul ilmi, adapun pemilik ilmu, maka dia semakin bertambah kepadanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sahibud dunya, adapun pemilik dunia, fayatamada fit tughyan, dia semakin memperpanjang tughyannya, semakin togo, semakin transgres, semakin dan seterusnya. Ya, semakin banyak dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menutup dengan kalimat innal insana la yadgha ar-ra'ahus taghna. Oke, ini didapat dari apa? Dari hadisnya Rasulullah SAW, manhumani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud dengan demikian. Oke, siapa contohnya? Lah sekarang ayat ke-9 ini clear menunjukkan contohnya orang tersebut. Dikasih ilmu, dia punya kedudukan yang tinggi, punya kekayaan, tapi sifatnya togho. Siapa dia? Abu Jahal, Amr bin Hisam. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu? Bagaimana kamu melihat? Bagaimana pendapat dan analisismu? Alladzi yanha, tentang orang yang melarang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menggunakan kalimat yanha fi'il mudhari', dia bukan sekali melarang, itu berkali-kali dia melarang Rasulullah SAW. Abdan, tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang menarik, kenapa kok tidak ngeten? Ara'aital ladzi yanha Muhammadan idza shalla.
Karena Allah ingin memuji Nabi Muhammad SAW. Pujian tertinggi dari Allah kepada makhluk adalah kalau dia disebut sebagai hambanya Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, kata abdan ini diungkapkan dalam bentuk isim nakirah yang dikasih tanwin, bukan al-abdu ya, atau dipakai Abdullah, bukan, tapi pakai isim nakirah abdan. Tapi kalau ada isim nakirah dan akhirnya dikasih tanwin, fungsinya adalah lita'zim. Kalau kita terjemahkan menjadi gini, hamba Allah yang sangat istimewa itu. Nah, abdan itu. Kenapa? Karena bentuknya itu menunjukkan pengagungan. Untuk lita'zim fungsinya, abdan. Allah memuji Nabi Muhammad. Ini ada hamba Allah, tidak punya tujuan apa-apa kecuali mengabdi sungguh-sungguh kepada Allah. Idza shalla, ketika dia sholat, tetapi ada orang yang mencegahnya. Gimana kisahnya ini? Ngeten, kalau kita pikirkan sekarang yang pertama, bukankah perintah sholat itu, kapan perintah sholat 5 waktu itu muncul? Setelah Isra. Lah gitu. Mantun Isra Mi'raj niku. Sebelum Isra Mi'raj mboten wonten sholat 5 waktu. Ustadz, surat Al-Alaq itu kan awal turunnya. Katanya turunnya waktu masih di Gua Hira. Lah ini kok ara'aital ladzi yanha 'abdan da shalla, kok wis salat ini. Apa maksudnya ini? Nah, para ulama tafsir menyatakan begini, ada kan waktu jedahnya surat Al-Alaq itu. Ayat 1 sampai 5 kemarin yang kita bahas itu memang awal turun. Tapi sisanya turun belakangan. Ya, ini diduga turunnya setelah Isra Mi'raj. Ya, Nabi masih sholat di sholat 5 waktu sudah dijalankan. Kalau ada yang tidak menafsiri melihatnya tidak setelah Isra Mi'raj, diduga ya berarti sholat yang dulu, karena semua Nabi itu melakukan sholat 2 ya, sholat di malam hari dan sholat di siang hari. Jadi 2 kali sholat dulu. Wallahu a'lam caranya apa, tapi sebagaimana di dalam Bible misalnya sholatnya Nabi Isa juga sama, ruku, sujud. Makanya kalau jenengan melihat sholatnya orang Kristen Kristen Koptik, Kristen Ortodok yang di Syria, rodok mirip-mirip kali wong Islam. Nah gitu. Roy Martin. Lupa nama artis yang narkoba nih loh. Nah niku kan wong ya Kristen Syria nih. Jadi sholatnya wonten ruku'e, wonten berdiri nih, wonten sujute dan seterusnya. Rada mirip dengan, karena begitulah semua nabi itu yang menyamakan sholatnya adalah rukuk dan sujudnya dan seterusnya. Nah, kisah ini bermula adalah berkenaan dengan Abu Jahal yang menantang Rasulullah SAW dan kemudian mencegah Rasulullah SAW untuk melakukan sholat. Anna Aba Jahlin qala wallata wal uzza la in ra'aitu Muhammadan yusalli baina adharikum la ata'anna raqabatahu walau affiranna wajhahu fit turab. Suatu hari Abu Jahal itu di hadapan semua orang berkata, di hadis yang lain menyatakan, apakah kamu masih melihat Muhammad itu sujud di depan Ka'bah? Orang-orang berkata, iya masih, kata dia. Abu Jahal menyatakan, demi Lata dan demi Uzza, la in ra'aitu Muhammadan, kalau aku melihat Muhammad yusalli baina adharikum, sholat di hadapan kalian semuanya. Pokoknya kalau saya melihat Nabi Muhammad masih sujud di depan Ka'bah di hadapan kalian semuanya ini, kata dia, la ata'anna raqabatu, aku pasti akan menginjak lehernya, wala u'affirannahu, dan aku akan membenamkan wajahnya fit turab, di tanah. Jadi maksudnya tak ide-ide kepalanya, lehernya, sampai nanti dia mati, tak masukkan dia ke dalam tanah. Saking kurang ajar ya Abu Jahal. Summa ata Rasulullah SAW, setelah dia sesumbar ngoten niku, datang Rasulullah SAW wa huwa yusalli, dan dia sholat ya. Fama fajaat minhu illa wa huwa yang yarji'u ala akibai faqila lahu, dan setelah sholat orang-orang berkata kepada Abu Jahal itu, Abu Jahal, katanya kamu mau menginjak. Sebenarnya Abu Jahal itu juga ragu-ragu, takut, karena sebenarnya Abu Jahal niku yakin kalau Nabi Muhammad niku nabi.
Tapi karena dia sesumbar dan orang-orang sudah katanya kamu mau membunuh, katanya kamu menginjak kepalanya, maka dia ketika Nabi Muhammad sholat, bergeraklah Abu Jahal liyata'a raqabatuhu, untuk menginjak lehernya Rasulullah SAW. Tapi begitu dia bergerak kurang kira-kira satu langkahan lagi, Abu Jahal berbalik, nampak wajahnya sedikit menghitam, ketakutan dia, tegang sekali. Orang-orang kemudian berkata kepada dia, kata dia, malaka ya Aba Jahlin, malaka ya Amr, kata dia, ada apa kamu? Kenapa kamu kok berubah? Ya, kalau niat sudah mau menginjak, tapi dia berbalik lagi kemudian. Setelah dekat ke Nabi Muhammad, kira-kira kurang satu langkahan, 1 dhira', 1-2 meter, ketakutan dia, menghitam mukanya, ketakutan berbalik. Orang-orang bertanya, malaka, ada apa gerangan denganmu itu? Kata dia, inna baini wa bainahu khandaqan, sesungguhnya antaraku dan antara Abu Jahal ada khandaq, ada parit, ada jublangan. Nah, kalau bahasa Jermannya ada jublangan, ya, ada parit, kata dia. Min narin wa hawain wa ajnihatin, dan di parit tersebut aku melihat ada api, ada angin, ada sayap-sayap, kata dia. Faqala Rasulullah SAW, ketakutan dia menjelaskan karena dia melihat sendiri ada jurang yang sangat dalam, ada api yang menyala-nyala, ada angin yang berhembus sangat kencang, dan ada sayap-sayap. Siapakah itu? Malaikat, ya, yang siap mengambil siapapun saja yang mau mendekati Rasulullah SAW untuk menyakiti Rasulullah SAW. Makanya kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan, laudana minni la akhtatafathul malaikah udwan, kata dia. Kalau sampai Abu Jahal itu mendekat kepadaku, malaikat akan mengambilnya dan mencincangnya dia, dimutilasi, kemudian dia akan adwan dan sebagian menjadi bagian-bagian. Jadi karena itu dia ketakutan dan kembali. Makanya kalau di dalam riwayat, siapa orang yang pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya? Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Abu Jahal nate ningali malaikat bentuk asli karena dia melihat itu, laporannya itu, saya melihat ajnihah, kata dia, melihat sayap-sayap, dan takut kemudian dia. Kalau di sini disebutkan wa kanatis salat allati qasada fiha Abu Jahlin Rasulullah SAW salat adz-dzuhur. Rasulullah sedang melakukan salat zuhur pada saat itu. Bayangkan ketakutannya Abu Jahal, ketakutannya Abu Jahal. Kita ini menarik kalau melihat karakternya musuh-musuh Rasulullah SAW itu, ya. Secara umum musuh Nabi itu terbagi menjadi 3. Satu, musuh sing gagah kayak Abu Jahal. Dia memang memusuhi Rasulullah SAW dan menampakkan permusuhannya kepada Rasulullah, dan memang berkelahi dengan berperang lawan Rasulullah SAW. Ini Abu Jahal. Makanya ketika dia mau dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sudah berada di dadanya, kata siapa yang minta dipotong lehernya? Abu Jahal sendiri. Kata Abdullah bin Mas'ud kata Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud, hei anak gembala yang kecil, kata dia, potong leher saya ini, biar semua orang tahu bahwa saya adalah pemimpin kaum yang berjuang untuk kaumnya. Guagah Abu Jahal nih, mas kafir, tapi kafir sing gagah. Maksudnya bener-bener kekufurannya itu dia tampakkan. Niku Abu Jahal. Yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab niku benci, memusuhi Nabi Muhammad, tapi kalau gelut temenan, kalau perang beneran tidak berani dia. Jadi dia penakut sebenarnya dia. Jadi dia berani di depan saja, berani kalau mboten perang saja, tapi kalau sudah perang mundur dia. Perang Badar dia tidak berani. Tidak berani bermusuhan langsung. Niku Abu Jahal. Niku Abu Lahab. Caranya licik, ya. Naruh duri-duri di pasar, di tempat-tempat yang dijalani Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad dari belakang. Niku Abu Lahab, ya. Terus bilang sama orang-orang kalau Nabi Muhammad berdakwah, terus bilang, iku keponakanku, dia gila.
Itu keponakan Muhammad di depannya itu ke pasar Nabi Muhammad dakwah, diikutin dari belakang, habis ini didakwain Nabi Muhammad terus bilang, kamu tahu enggak siapa dia? Dia keponakanku, dia gila. Dia keponakanku, dia gila. Ini kelakuannya Abu Jahal. Istrinya lebih gila lagi, dia pakai kalungnya ya, hammalatal hatab itu ya, fi jidha hablun mim masad, dia pakai hartanya, kalungnya, permatanya ibaratnya ya. Wah, enggak tahu berapa beratnya, setengah kilo emas atau 2 kilo mollah. Dan dia sesumbar dari semua orang, saya mau habiskan semua kekayaan saya untuk menghancurkan Muhammad. Makanya direkam oleh Al-Quran, fi jidha hablun mim masad, ada Al-Quran Karim. Kurang ajarnya niku Abu Lahab. Yang ketiga, orang yang tidak melakukan permusuhan tapi pakai strategi, kados politikus. Ini seperti Walid bin Mughirah, tidak perang tapi ngelobi Nabi Muhammad, bikin strategi dan seterusnya, seperti Walid bin Mughirah atau seperti Abu Sofyan. Jadi wataknya musuhnya Rasulullah itu bisa kita lihat menjadi 3 pola itu. Siapa yang biasanya tidak bisa masuk Islam, kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 sebagian masih masuk Islam nanti. Karena sebenarnya dia memusuhi Rasulullah itu pakai boten menunjukkan seperti yang dilakukan 2 kelompok yang pertama. Tapi kelompok 1 dan kedua semuanya nanti mati, kufur semuanya dan disiksa oleh Allah di perang Badar ya, di perang Badar. Jadi kesalahan pertama yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah itu menghalangi Nabi Muhammad SAW saat mau sholat. Ini juga bisa terjadi pada orang lain yang togho. Orang itu kalau sudah togho, dia akan menghalangi apapun saja ketaatan kepada Allah SWT, karena mungkin bertentangan dengan urusan bisnisnya, bertentangan dengan hati-hati ini. Hati-hati. Aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Aro'aita, bagaimana pendapatmu, in kana, jika ada, siapa ini? Nah, ini ada 2 cara membacanya ya. Yang pertama dihubungkan kepada Rasulullah SAW, yang kedua dihubungkan kepada Abu Jahal. Kalau dihubungkan kepada Rasulullah, aro'aita, bagaimana pendapatmu, ingkana, jika ada, siapa? Nabi Muhammad SAW, alal huda, berada di dalam kebenaran, di atas hidayah, au amara bittaqwa, dan dia menyuruh kepada kebaikan, menuju takwa, takut pada Allah SWT, boleh. Atau pendapat yang kedua dirujukkan kepada Abu Jahal, aro'aita, sekarang kamu coba pikir, analisis, bagaimana pendapatmu, ingkana, kalaulah Abu Jahal itu dengan seluruh potensinya, dikasih ilmu sama Allah, dikasih kedudukan oleh Allah, dikasih harta oleh Allah, orang yang kayak begitu itu, sekarang bayangin kalau dia berada dalam hidayah, wow, yuk no pemanfaatnya. Kalau ada orang pinter, kaya, punya banyak kedudukan, terus masuk Islam, manfaatnya buat agama ini besar sekali. Atau dia justru yang memerintahkan kepada ketakwaan pada Allah. Kenapa? Yang makna kedua ini karena ngeten. Karena Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ya Allah, a'izzal Islam bi ahadi umarain, kata Rasulullah. Ya Allah, tinggikanlah Islam ini, atau kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara 2 Umar. Nah, karakternya Umar bin Khattab dengan karakternya Amr bin Hisam niku sama. Tubuhnya sama-sama besar, sama-sama gede, sama-sama pemimpin kaumnya, sama-sama punya concern sama masyarakatnya, karakternya sama. Abu Jahal itu sangat membela kaumnya. Bahkan sebenarnya Abu Jahal itu tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Suatu hari 3 orang ini selalu bertemu di malam hari kalau Rasulullah sholat malam di depan Ka'bah. Abu Sofyan, Anas bin Syurek, sama Abu Jahal. Anas bin Syurek tanya kepada Abu Jahal, udahlah kita ini kok ketemu terus malam hari ini karena senang mendengarkan Al-Quran. Terus kemudian mulai besok kita tidak boleh lagi. Ini kalau di siang hari kita memarahi, kita mengajak semua orang agar membenci Muhammad, tapi kalau anak-anak ini tahu bahwa kita malam-malam mengendus-ngendus mendengarkan Al-Quran, apa jadinya nanti? Padahal ini semua pemimpin Quraisy. Artinya mereka sepakat kita ndak dengerin lagi deh. Besoknya ketemu lagi, loh sampean kok teng mriki? Loh, 3 orang ini, Abu Sofyan, Anas bin Syurek, dan Abu Jahal.
Akhirnya Anas bin Syurek tanya kepada Abu Jahal, bagaimana menurutmu Al-Quranul Karim? Nopo terus Anas bin Syurek, benar Al-Quranul Karim itu? Lah kalau benar, kenapa kamu menentangnya? Kenapa kamu menentang Nabi Muhammad SAW? Apa kata dia? Kami dari Banu Amir, Muhammad dari Banu Hashim. Banu Amir dan Banu Hashim dari dulu kompetisi, mana yang lebih baik. Mereka punya uang, kami punya uang. Mereka punya kekuasaan, kami punya kekuasaan. Sekarang dari Banu Hashim mengaku di antara dia ada yang menjadi nabi. Kalau saya sampai mengakui mereka nabi, Banu Amir sekaligus langsung kalah melawan Banu Hashim. Saya tidak akan pernah membuat suku saya kalah dengan Banu Hashim. Jadi kecintaannya kepada kaum niku besar sekali. Makanya Rasulullah berdoa dengan salah satunya. Kenapa? Karena sama-sama punya potensi yang baik. Nah, para mufassirin yang merujukkan ini ke Abu Jahal, bacanya begitu. Orang dikasih kemampuan, sekarang bayangin kalau mereka itu dalam kebenaran, mereka itu justru tidak melarang Rasulullah, justru membela Islam. Apa yang terjadi kemudian? Sayangnya justru tidak. Kalau kita rujukkan kepada Nabi Muhammad, berarti ini ada orang lagi sholat mau dibunuh. Padahal tahukah kamu, padahal yang dibunuh itu satu, dia itu berada dalam petunjuk Allah SWT. Dia menjalankan perintah Allah SWT, dan dia memerintahkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku maksudnya ya. Jadi memang di sini begitu, yakni Abu Jahal, yang kedua yakni Nabi. Saya lebih seneng Abu Jahal. Jadi memang ada dua ya. Ara'aital in kana 'alal huda fi qaul ahaduma yakni Abu Jahal wa yakunu fihi idmar wa taqdiru alam yakun khairan lahu. Ats-tsani huwa an-nabi kana 'alal huda fi nafsihi, begitu. Jadi yang pertama mengartikan memang Abu Jahal, padahal Abu Jahal itu meyakini kebenarannya tapi dalam hatinya, dan terus dia mengkufurinya, menolaknya dan seterusnya. Karena kalau kita tafsiri ke Abu Jahal itu lebih flow-nya lebih sae dibanding kalau kita merujukkan kepada Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi dua-duanya benar, karena memang bisa dirujukkan ke Abu Jahal dan dirujukkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, insidennya dihubungkan dengan kejadian ketika Rasulullah SAW juga sujud ya, dan kemudian Abu Jahal berkata bersama orang-orang lagi duduk-duduk ini, terus Abu Jahal berkata, kata Abu Jahal, saya tadi di sana ngelihat ada orang nyembelah unta, kata Abu Jahal. Kotoran untanya, jeroane untone ya, kotorannya terus semuanya. Orang Arab tidak makan jeroan ya. Kalau kita, wah alhamdulillah nih Ustaz, bisa damel soto babat. Nah, ini tidak semua kotorannya dibuang sama orang Arab. Lah Abu Jahal kemudian berkata, kata dia, tadi saya melihat ke sana ada itu. Abu Jahal berkata, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayadu'uhu ala dhahri Muhammadan idza sajad. Kata dia, tadi di sana ada kotoran unta milik Bani Fulan sana. Siapa yang mau meletakkannya ke punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang ngacung kemudian? Tapi idenya datang dari siapa? Abu Jahal. Yang melaksanakan orang yang paling jelek namanya Abdullah, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah yang kemudian melaksanakannya, meletakkannya dan seterusnya ya. Sampai kemudian Rasulullah itu sampai tidak bisa sujud karena dikerungkepi dengan kotoran unta nih. Mboten wedhus niki unta diletakkan di punggungnya, Rasulullah mboten saged mengangkat kepalanya. Ngeten tok. Satu, karena juga malu, karena juga marah, segala macam lah campur aduk. Ya karena juga kuat ini sekali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sah. Rasulullah sujud tidak mengangkat kepalanya hatta ja'athu Fatimah, sampai Siti Fatimah datang putrinya.
Fatorohat an dhahrihi, dan kemudian Fatimah membuang kotorannya ini dari punggungnya Rasulullah SAW. Farfa'a Rasulullah SAW ra'sahu, baru kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Summa qal, dan kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah terserah Anda sudah orang Quraisy ini. Salah samarrat 3 kali, Allahumma alaika Quraisy, Allahumma alaika Quraisy, Allahumma alaika Quraisy, kata Rasulullah SAW. Fasaqqa alaihim idda'a alaihim qala wa kanu yarawna anna ad-da'wa fi dhalikal balad mustajabah. Summa samma Allahumma alaika bi Abi Jahlin, dan seterusnya. Dan ketakutan orang-orang itu, hatinya pecah, wedi wong-wong Quraisy. Kenapa? Dengan doanya Nabi Muhammad itu, kenapa mereka takut? Wa kanu, mereka semuanya itu yarawna, meyakini anna dakwah, sesungguhnya doanya Nabi Muhammad fi dhalikal balad, di negeri itu mustajabah. Jadi orang kafir itu lucu, karena Nabi Muhammad doa ini wedi dia, waduh buyar awak dhewe guys. Jadi kan lucu toh. Wa kanu yarawna anna dakwah fi dhalikal balad mustajabah. Summa samma, kemudian Nabi menyebut satu persatu, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah terserah Anda sudah, terserah panjenengan ya Allah Abu Jahal, terserah jenengan Utbah bin Rabi'ah, terserah jenengan Syaibah bin Rabi'ah, terserah jenengan Walid bin Utbah, terserah jenengan Umayyah bin Khalaf, terserah jenengan Uqbah bin Abi Mu'id. Wa'adda sabi' falam yahfad, yang disebut 7 tapi saya belum menghafalkannya semuanya, kata yang meriwayatkan ini. 7 orang disebut satu persatu oleh Rasulullah, saking kurang ajarnya, yang meletakkan kotoran unta ke punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perawi hadis ini menyatakan bahwa saya melihat semua 7 orang yang oleh Rasulullah didoakan itu mati semuanya di perang Badar. Periwayat hadis ini Abdullah bin Mas'ud di Sahih Bukhari ya. Ada juga redaksi yang lain dari Imam Muslim, tapi mirip-mirip lah, saya tidak bacakan lah, hampir sama. Itu kenapa Quran menyatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, dari 2 kali. Yang pertama hendak diinjak sampai mati, yang kedua waktu sholat dikasih kotoran unta. Lah saking nemen nih niku. Masya Allah ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu, kata Allah SWT, jika in kadzdzaba wa tawalla, jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Jadi Allah mengomparkan satu. Sekarang coba pikirkan, orang dengan kemampuan dikasih ilmu, dikasih kedudukan, dikasih harta, kalau dia berada dalam hidayah, kayak apa manusia itu potensinya? Jadilah dia Umar Ibnul Khattab, langoten toh. Jadi kan pilihannya 2 tadi. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Bayangkan kalau dikasih kemampuan tadi itu, semua, kasih ilmu, kasih semuanya, terus dia beriman, terus dia tidak mencegah orang yang sholat, malah justru dia bertakwa, ya, malah dia berada dalam hidayah Allah, kayak apa jadinya? Sejarah membuktikan siapa yang menerima itu? Umar bin Khattab. Sampai Umar itu disebut oleh Rasulullah SAW, lau kana nabiyyan min ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku yang paling cocok jadi nabi, Umar bin Khattab. Tetapi ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, sekarang renungkan, orang yang sudah dikasih pengetahuan, kedudukan, kehebatan semuanya, bagaimana pendapatmu jika justru dia berada dalam 2 kondisi, dia mendustakan agama ini, dia watawalla, dia berpaling kemudian. Alam ya'lam bi annallaha yara. Sekarang nadanya makin mengeras sekarang. Apakah dia mengetahui? Apakah dia tidak mengetahui? Bi annallaha yara, sesungguhnya Allah SWT melihat dia terus menerus. Dia yang mau menginjak lehernya Rasulullah, dia yang memberikan kotoran ke punggung Rasulullah SAW. Kamu pikir Allah tidak melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara, kata Allah SWT, yakni Aba Jahal. Alam ta'lam ya Muhammad anallah yara Aba Jahal. Ya, tidakkah kamu mengetahui Muhammad bahwa Allah itu melihat Abu Jahal? Ada juga yang mengartikan alam ta'lam ya Aba Jahlin anallah yara, tidakkah engkau mengetahui hei Abu Jahal, Allah melihatmu? Ya. Ya, apa maknanya kata para ulama? Yara amalahu wa yasma' qaulahu, Allah melihat amalmu, mendengarkan ucapanmu.
yaraka fi salatika hina nahaka Abu Jahlin anha. Allah melihatmu saat engkau salat dan ketika Abu Jahal melarangmu melakukan salat, dan seterusnya ya. Itu kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Lah sekarang hardikannya dari Allah ya. Kamu bilang bahwa kamu itu melampaui batas sekarang sudah. Ini yang disebut dengan tadi ya, togonya itu. Masya Allah, ada orang sholat diinjak saking nemennya. Jadi gini ya, Al-Quran itu kalau kita perhatikan, orang yang membenci Rasulullah dan berbuat yang boten karu-karuan tentang Rasulullah berakhir dengan kehancuran. Sebaliknya, orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW ya berakhir dengan keindahan. Jadi kita ini banyak mendapati hal-hal yang menarik dalam agama ini, bagaimana orang yang mencintai Rasulullah juga mendapatkan kebaikan, sebagaimana kalau orang yang membenci Rasulullah mendapatkan kehancuran. Karena hakikatnya orang yang membenci Rasulullah, dia membenci Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia juga mencintai agama ini dan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahi dengan satu kisah yang menarik ini. Ada sahabat Nabi yang tidak terlampau terkenal, namanya Abdullah Dzulbijadain. Kisahnya menarik. Orang ini sangat cinta sama Rasulullah. Sebelum kita lanjutin Abu Jahal nih, nama aslinya Abdul Uzza. Uzza ini Tuhannya orang kafir, dijuluki dengan Abdul Uzza. Orang ini yatim, bapaknya mati, ibunya miskin, tidak punya apa-apa. Pamannya tidak punya anak. Karena pamannya tidak punya anak, seneng pamannya, diambillah dia menjadi anak yatim. Lah oleh pamannya disenangi, dikasih segala macam dia. Wah, hartanya segala macam, enaklah dia. Rasulullah pindah ke Madinah. Begitu Rasulullah pindah, dia mendengar nama Rasulullah. Semua orang yang pergi ke Madinah, sahabat Nabi yang hijrah atau apa, dia cegat. Dia tanya siapa Rasulullah. Dia belajar Al-Quran dari mereka yang melakukan perjalanan ini, entah dari atau menuju Madinah. Masuk Islam dia. Tapi dia sembunyikan imannya. Sampai suatu hari tidak tahan dia bilang sama pamannya, paman, saya ini sebenarnya menunggu sudah lama. Saya menunggu hati paman tertarik sama Islam, tapi saya lihat kok paman tidak ada tertariknya sama Islam. Ketahuilah paman, saya ini Muslim. Marah pamannya. Pamannya marah sampai menyatakan, kamu kalau masuk Islam tak ambil semuanya harta yang aku berikan kepadamu, untamu, kendaraanmu, semuanya. Hatta baju yang kamu kenakan itu copot, saking marahnya. Jadi dia tidak banyak apa-apa, dia lari ke ibunya. Ibunya miskin, satu-satunya yang dia miliki hanyalah kain yang disebut nanti bijadain. Nabi yang memberikan itu. Jadi kainnya niku kain usang yang sudah kasar dan warnanya lorek-lorek, rodok mirip kali selimut zaman dulu, damel popok bayi dan seterusnya, kira-kira begitulah. Dia kenakan itu. Ibunya bilang, kalau kamu memang memilih Islam dan seterusnya, pergi ke Madinah, temui Rasulullah SAW. Jadi bayangkan, dia berani menghilangkan seluruh hartanya semuanya hanya karena satu. Kenapa? Cinta sama Rasulullah SAW. Dia pergi ke Madinah, sampai di sana malam tidur dia di Masjid Nabawi. Dengan yaitu pakaian dijadikan dua, digunting sama dia, satu dipakai bawahan, satu pakai atasan. Ba'da sholat subuh, Rasulullah ngelihat kok antik anak ini, pakaiannya kok antik sendiri ibaratnya. Ditanyain sama Rasulullah, man anta, siapa kamu ini? Kata dia, ana Abdul Uzza. Ojo, saya ganti kamu, bukan Abdul Uzza. Rasulullah kemudian menggelari dia dengan nama anta Abdullah Dzulbijadain. Kamu adalah Abdullah, pemilik dua kain kasar yang lorek-lorek itu. Makanya dikenal dengan Abdullah Dzulbijadain. Lah saking senengnya dia ini sering maca Quran. Apa yang dia ketahui dia waca ae. Celakanya niki kayak dos wong Ambon, suaranya keras. Dan kalau ngaji di masjid niku atau sholat keras dia. Mungkin ada kan orang yang
Ojo banter-banter pore ngaji seket iso ae pelekak-pelekuk wis buanter ngoten. Abu Dzar Al-Ghifari sebagai sahabat yang senior komplain, kamu itu jangan keras-keras. Dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, Dzul Bijadain niku lek ngaji terlampau itu. Rasulullah menyatakan da'hu ya Abu Dzar innahu awwah, kata dia. Kata Rasulullah, biarkan dia karena dia itu orang yang banyak merintih kepada Allah SWT. Karena mungkin kehidupannya yang susah itu. Saya cepatkan nasibnya orang yang mencintai Rasulullah. Waktu perang Tabuk, dia datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya nanti saya syahid. Rasulullah SAW kemudian menempel daun di tubuhnya dan kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, haramkan darahnya anak ini oleh orang kafir. Berarti lah diharamkan lah mboten mati syahid toh. Terus dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kula kepingin syahid. Kita ini kalau mikir para sahabat ya mboten masuk teng utek kula lan panjenengan. Betapa hebatnya sahabat ini. Amr Al-Jamuh, ini sahabat yang besar ya, Amr bin Al-Jamuh. Niku pincang tiangnya. Lah di hari tuanya itu dia kemudian ada perang, dia mau ikut perang, anak-anaknya pun ikut, jenengan ini samun sepuh. Kata dia, enggak, aku melu. Datang ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah, sudah Amr, kamu enggak apa-apa, enggak ikut. Karena kamu sudah berusia, udah tinggal di rumah. Ya Rasulullah, saya kepingin syahid ya Rasulullah. Dan lihat pertanyaannya, ini yang jenengan pernah tahu, sering kita dengar ya. Kata dia, ya Rasulullah, apakah saya ini yang pincang? Kalau saya ikut perang dan saya kemudian syahid, apakah saya masuk surga dalam keadaan tidak pincang lagi ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah. Kalau begitu kulo ikut syahid. Masya Allah, jawab bayangkan. Nah kulo lanjenengan yang ngoten sepurane ya Rasulullah, kita tidak sakit aja bikin alasan. Masya Allah, ini Amr bin Al-Jamuh yang kemudian perang dalam dingklang ini dia perang. Masya Allah. Sama dengan ini, dia minta doa terus kecewa. Kata dia, tidak begitu. Kamu itu dalam kondisi apapun yang nanti membuat kamu terbunuh, kamu syahid di mata Allah SWT. Ibaratnya kamu naik untamu, kudamu, kamu terpelanting jatuh dan kamu mati dalam peperangan, kamu syahid. Oke, dan yang terjadi benar dalam perjalanan di perang Tabuk, beliau meninggal. Sakaratul maut. Lah yang menarik, saat itu yang menceritakan hadis ini Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya baca kisah ini di Soffatus Soffah Ibnu Jauzi, di Dalailun Nubuwah dan banyak beberapa kitab yang lain. Nah yang menarik, kata Abdullah bin Mas'ud, saya menengok ke tempat tidurnya Rasulullah, nggak ada Rasulullah. Saya nengok tempatnya Abu Bakar dan Umar, nggak ada. Kemudian saya lihat dari kejauhan ada seperti obor yang menyala. Saya dekatin, ternyata Rasulullah sedang menguburkan jenazah. Rasul ada di liang lahat, sementara di atasnya ada Abu Bakar dan Umar. Bilal yang membawa obornya. Saya tanya sama Rasulullah, jenazah siapa ya Rasulullah? Saudaramu Dzul Bijadain. Yang menarik pemandangannya ini, Rasulullah sendiri yang masuk liang lahat dan yang menguburkan jenazahnya. Orang yang sangat mulia nih. Sampai kemudian Rasulullah setelah dekat, Rasulullah meminta kepada dua sahabatnya ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan sinten Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, adliya ilayya akhakuma, dekatkan jenazah dulurmu loro itu, saudara kamu kalian berdua itu ya. Jadi nanti yang nampani jenazahnya itu Rasulullah SAW. Betapa mulianya ini, sahabat ini. Sampai kemudian dikuburkan, Rasulullah naik ke atas, disuruh menyelesaikan. Setelah semuanya sudah ditimbun, Rasulullah berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang terkenal. Nopo terusi Rasulullah SAW, Allahumma inni amsaitu anhu radiyan fardhu anhu. Ya Allah, malam ini, ya toh sore ini, malam ini ya Allah, saya ridho kepadanya, ridhoilah dia ya Allah. Masya Allah, okay. Allahumma inni amsaitu anhu radhiya fardhu anhu. Mendengarkan itu, Abdullah bin Mas'ud berkomentar, aku ngiri banget dengan dia. Awak iki wis Islam 15 tahun sebelum dia, tapi saya tidak tahu apakah nanti saya bisa bernasib seindah dia.
Abu Bakar dan Umar bin Khattab menyatakan, lawaditu, sungguh aku ingin, anni sahibul hufrah, akulah yang menjadi mayit itu. Karena mulianya, karena yang ini Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi menarik orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengagumkan. Tetapi yang membenci Rasulullah juga berakhir mboten karu-karuan, seperti ayat ini. Kalla, kata Al-Qur'an Karim, sekali-kali tidak, ketahuilah, la illam yantahi, sekarang diancam oleh Allah, kalau dia tidak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, lanasfa'an, kami tarik, sungguh kami akan tarik, bin nasiyah, dengan ubun-ubunnya ini, ditarik ubun-ubunnya. Dulu saya pernah menceritakan kenapa kok ditarik dengan ubun-ubun. Ada orang Amerika yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Saya lupa namanya, tapi wonten teng YouTube saat dia diwawancarai. Kenapa dia masuk Islam? Kata dia profesor ahli saraf, dan dia kita tahu semuanya otaknya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah gitu. Satu ada otak buaya, namanya di paling bawah ini namanya crocodile brain atau reptilian brain, otak reptil. Ya, fungsinya sakjek saknyek, seperti untuk survival kita. Seperti kalau kita kena panas niku mboten suwi mikire, langsung nah gini. Niku yang bekerja ini otak reptil. Jadi wong niku lek ngamukan, titik ini ngamukan mboten saged ngomprol. Buaya memang dene. Karena kita ini ada 3 otak di diri kita nih, dan dia saling bekerja sama, tapi bisa mengontrol lebih kuat satu sama lain. Jadi lek wong wateke pantes diarani kewan, karena yang bekerja memang otak hewannya. Ngoten. Yang di tengah-tengah namanya sistem limbik namanya, atau limbic system. Lah otak tengah ini fungsinya ngatur emosi, sedih, bahagia, cinta, marah, semuanya itu di tengah-tengah sini. Namanya otak mamalia. Memang menurut perkembangan evolusi, awal otak itu pada makhluk hidup awalnya otak reptil, naik menjadi otak mamalia, seperti pada yang membuat kita jatuh cinta, seneng, sedih, niku mamalia. Lah niku di tengah-tengah sini. Lah yang di otak yang paling maju namanya otak manusia, human brain, atau istilahnya neokortek, istilahnya di sini, di depan, di ubun-ubun. Kalau bahasa awamnya adalah ubun-ubun. Ubun-ubun itu sini. Nah, di sini itu yang menarik. Kenapa orang ini masuk Islam? Otak sini nah otak manusia. Jadi kita ini kalau mempelajari, mengkalkulasi, menghitung baik buruk, saya mau melakukan atau tidak melakukan, niku yang mengoperasikan di sini. Mboten di sini atau mboten di sini. Jadi jenengan lek nimbang-nimbang maksiat apa ndak ya? Ya apa ya? Tak apel apa ndak ya? Nah, itu yang menentukan sini. Atau hitung-hitungan, kita ngitung matematika, logika, bahasa, semuanya itu di sini. Karena inilah otaknya manusia sebenarnya. Lah, tapi tiga-tiganya saling berkorelasi karena kita tidak bisa hidup dengan ketiga-tiganya. Tapi menariknya ternyata manusia itu yang paling kuat dalam hidup sehari-harinya lebih banyak dikuasai nopo nih? Tengahnya. Jenengan lek kula ceritani wono arek yo sok waken Pak, ngene. Yo sakene. Sampai dengan si duang yang bergerak sebenarnya sini. Meskipun kadang otaknya bilang ojo, kon duwe entek lho, susah loh nanti kamu. Hitung-hitungan di sini, ding di otak sini. Tapi bisa kita kalahkan karena tengah. Nah, kenapa? Karena orang itu kalau melakukan, lihat sekarang, nasfa'am bin nasiyah. Nasiyah itu temeriki, neokorteks nih, ya. Apa sifatnya? Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Yang paling menarik, salah satu fungsi neokortek itu adalah bohong atau tidak. Jadi le bohong atau tidak, keputusannya itu temeriki. Itu yang bikin Profesor Amerika itu geleng-geleng. Dari mana Muhammad tahu ini? Kata dia, wong ini ilmu pengetahuan baru sekarang ada orang mengetahui itu. Dan ini ada penelitiannya di
Yale, seingat saya Yale nopo Princeton ya. Jadi ahli psikologi perkembangan kali nopo niku neliti mahasiswa. Awalnya diinterview ngeten, ratusan mahasiswa nih diinterview, siapa namamu, pekerjaanmu apa, orang kan suruh jawab yang jujur. Mantun ngoten, terus dia ditanyain, terus suruh berbohong, kali di MRI, dilihat otaknya yang depan nih, ada apa kalau manusia itu berbohong. Ternyata menarik, setiap dia berbohong, itu yang paling menyala di sebelah sini. Makanya terus menyatakan, oh rusak nanti. Orang itu kalau banyak berbohong, sininya rusak. Dan itu ditunjukin hasilnya. Tahun 90-an awal seingat saya. Artikelnya, di Washington nopo namine news ya. Saya baca udah lama sih. Tapi wonten ini penelitian resmi. Masih relatif baru. 1900 tahun 95 atau 9, lupa saya sudah resinya. Tapi yang menarik adalah memang orang kalau sering bohong terus dilihatkan sama yang normal sama yang rusak karena banyak bohong. Jadi kalau kita berbohong itu di sini. Atau kalau kita berbuat menentukan perbuatan maksiat atau enggak dan seterusnya, makanya disebut dengan khoti'ah. Lah Profesor Amerika itu geleng-geleng, kenapa fungsi neokortek bisa diketahui oleh Muhammad SAW, padahal dia bukan neurologis, bukan ahli saraf. Dari mana dia bisa tahu? Kalau bukan dari yang menciptakan manusia. Masuk Islam dia. Ini gara-gara nausiatin kadzibatin khoti'ah. Ini ubun-ubun pendusta, ubun-ubun pelaku maksiat, khoti'ah yang melakukan kesalahan. Habis itu falyad'u nadiyah. Begitu mau diinjak sesumbar nih. Ceritanya itu sebelum diinjak kan ngomong nih, demi Allah, bilangnya sama semua orang, pokoknya kalau kamu melihat Muhammad sujud lagi, saya akan injak kepalanya, kata Abu Jahal. Nabi Muhammad dengar, diberitahu, Nabi Muhammad mendatangi Abu Jahal dan orang-orangnya ini karena mau sholat. Kata dia, ya Abu Jahal, kamu bilang kalau saya sholat, kamu mau menginjak kepala saya, jangankan kamu sendiri, falyad'u nadiyah, panggillah gengmu. Nadiyah niku ini tempatnya namanya Darun Nadwa, tempat kumpul-kumpulnya niku namanya Darun Nadwa, Balai RW kalau sekarang. Lah tempat orangnya disebut dengan Nadiyah, golongannya gerombolan orang yang ada di Balai RW itu. Kata Rasulullah, jangankan kamu sendiri, panggil semuanya, bolo-bolomu, geng-gengmu, panggil semuanya. Jangan kamu sendirian, panggil semuanya. Serang saya, ibaratnya ngoten kasarnya nih. Falyad'u nadiyah, kata dia. Jadi nadi majlisu ahlin nada wal jud wa makna dan seterusnya ya. Sanad'u zabaniyah, kalau kamu mau melakukan tersebut, sanad'u zabaniyah, aku akan panggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah dari kata zabana, memproteksi dengan keras niku namanya zabana. Malaikatnya disebut dengan zabaniyah karena malaikat yang akan memproteksi orang yang beriman. Ya, saya cepatkan ya, kersane selesai. Sanad zabaniyah, aku akan panggil. Masya Allah, itu yang terjadi. Begitu mau melangkah kurang 1 meter, benar-benar malaikatnya turun. Yang dilihat oleh Abu Jahal tadi itu, saya melihat khondak wanar, kata dia, wal hawa wa ajnihah, kata dia. Masya Allah. Karena itu kemudian Al-Quran menyatakan wazabaniyah humul malaikah min khazanati jahannam. Zabaniyah adalah malaikat dari penjaga neraka jahannam. Wa hum a'zamul malaikati khalqan, dia adalah malaikat yang terbesar. Wa asyaddum batshan, yang sangat paling bengis, paling perkasa. Wal arab tutlaku hadal ism ala man istadda batshuhu. Orang Arab itu menggunakan kata ini kalau ada orang yang sangat kejam, sangat buas, dia sebut dengan zabaniyah. Ya, gara-gara itu ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtari, maka sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan kamu taati, kata Allah SWT. Dia mau agar kamu tidak sholat, ojo taati, tetap aja wasjud, sujudoh, sholat, waqtarib, dan mendekatkanlah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah akan memproteksi. Singkatnya adalah surah ini diawali dengan perintah membaca, karena kehormatan manusia itu adalah pada ilmunya.
Karena kita ini membedakan dari makhluk adalah yang lain dengan ilmu. Tapi harus ingat, ilmu itu harus kita, kalau kita mempelajari ilmu baik melalui pena, baik melalui membaca dan seterusnya ya, atau ilmu yang allama ma lam ya'lam yang Allah berikan melalui macam-macam caranya, maka harus dimenggunakan nopo bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu itu sama seperti padi. Semakin banyak ilmu, orang itu harus semakin merunduk. Karena itu lihat hubungannya. Ayat pertama dibuka dengan Iqra, ayat terakhir ditutup dengan wasjud waqtarib. Ilmu harus mengantarkan kita sujud. Ilmu harus mengantarkan kita semakin takarrub kepada Allah SWT. Ilmu bukan membuat orang celakanya jadi gini. Ilmu yang benar melahirkan sujud dan takarrub. Ilmu yang salah melahirkan nopo? Istaghna dan tagha. Itu prinsipnya. Jadi jangan dikira orang yang berilmu itu bisa pasti akan menjadi sajid sama muqarrabin. Dia juga bisa menjadi taghut dan menjadi orang yang istaghna. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semua kita ini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang akan memberikan kita kemudahan hidup di dunia ini, dan kemudian semakin sujud, semakin takarrub kepada Allah SWT. Tidak memiliki ilmu, kedudukan, harta sebagaimana Abu Jahal yang justru mengarahkan dia kepada jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.